Perkenalkan, nama saya Eka Ade Agus Dema, NIM 1010209. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas UAS Software Engineering, mana tugas ini adalah rancangan sebuah aplikasi ya. Pada tugas kali ini, saya membuat rancangan aplikasi pengelolaan peminjaman buku perpustakaan, yang dimana aplikasi ini dapat mengelola data mahasiswa yang meminjam buku, data buku yang dipinjam, dan data tanggal pengembalian dan tanggal peminjaman dari buku yang dipinjam. Singkatnya seperti itu, dan cara kerja dari aplikasi saya ini, yaitu saat mahasiswa meminjam buku di perpustakaan, petugas akan menggunakan aplikasi ini untuk mengecek dan menandai buku yang dipinjam. Dan mahasiswa secara otomatis akan mendapatkan durasi peminjaman buku dan tanggal pengembalian buku setelah petugas menginput data peminjaman ke database. Dan untuk mahasiswa, aplikasi ini dapat digunakan untuk mengingatkan tanggal pengembalian buku agar tidak telat mengembalikan buku ke perpustakaan. Statement of Purpose (SOP). Aplikasi ini saya buat untuk membantu mahasiswa dan pihak perpustakaan kampus atau sekolah, yang dimana aplikasi ini mengelola buku yang dipinjam dengan baik dan dapat meminimalisir buku yang hilang karena setelah dikelola dalam aplikasi. Dan selanjutnya ada event list. Dalam event list ini ada 4 event list, yaitu proses data buku. Dalam proses ini dilakukan oleh petugas, yaitu ada proses tambah data buku, edit data, cari data buku, dan hapus data buku. Semuanya dilakukan oleh petugas. Dan selanjutnya event list data mahasiswa atau proses menambahkan data mahasiswa, edit data mahasiswa, dan cari mahasiswa. Dan proses ini dilakukan oleh petugas. Dan selanjutnya ada data petugas. Dalam proses data petugas, proses ini dilakukan oleh penanggung jawab perpustakaan. Ya, penanggung jawab perpustakaan, yaitu penanggung jawab dapat menambahkan data petugas, edit data petugas, dan mencari data petugas. Dan selanjutnya ada data peminjaman buku yang dilakukan oleh petugas, yaitu ada tambah data peminjaman, edit data peminjaman, dan cari data peminjaman. Sebenarnya penanggung jawab dalam sistem ini dapat melakukan kerjaan dari petugas perpustakaan, tapi saya lebih menekankan ke petugas perpustakaan karena ini semua merupakan tugas dari penjaga perpustakaan atau petugas perpustakaan. Dan peran mahasiswa atau siswa dalam sistem kali ini yang saya rancang ini, yaitu hanya sebagai user ya, yang hanya mendapatkan data-data dari petugas yang telah diinputkan ke database. Dan mahasiswa tidak dapat melakukan hal lainnya, hanya dapat melihat data yang dipinjam seperti data buku, kode buku, dan lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konteks diagram. Dalam konteks diagram ini merupakan biasanya digunakan untuk menentukan konteks atau batasan dalam suatu sistem. Seperti ini, entitas atau user petugas perpustakaan memiliki batasan-batasan yang dapat dilakukan. Ya. Seperti itulah singkatnya. Dan petugas perpustakaan dapat menginput data pinjam, menginput data buku, menginput data mahasiswa, dan mendapatkan laporan pinjaman dari sistem yang telah diinputkan sebelumnya, serta mendapatkan laporan buku yang dipinjam dari sistem yang telah diinputkan sebelumnya juga. Dan seperti sebelumnya saya jelaskan, yaitu
peran mahasiswa itu hanya dapat mendapatkan ya dari sistem ini ya, aliran datanya seperti ini, mendapatkan data peminjaman buku dan tanggal pengembalian buku. Dan penanggung jawab memiliki aliran dua arah seperti ini. Karena penanggung jawab dalam sistem ini dapat melakukan semua yang dilakukan oleh petugas perpustakaan dan melakukan yang tidak dapat dilakukan oleh petugas perpustakaan, yaitu menambahkan data petugas. Seperti ini konteks diagram. Ya, seperti itu konteks diagram yang telah saya buat sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan data flow diagram atau aliran data yang dalam sistem yang telah saya rancang sebelumnya. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan shape atau bentuk-bentuk dalam sistem saya. Lingkaran ini melambangkan proses, dan persegi panjang ini melambangkan entitas, tugas atau user, dan dua garis melambangkan database atau data simpan ya. Serta yang terakhir ada garis yang memiliki arah panah. Itu melambangkan aliran data yang mengarah dari petugas ke pengelolaan, pinjam, dan lain-lainnya. Di sini saya akan menjelaskan data flow diagram level 0. Itu data flow aliran data dari keseluruhan sistem. Ya, seperti ini yang telah saya buat sebelumnya. Ya, perlahan-lahan saya akan jelaskan. Dari entitas petugas itu mengalirkan data atau memasukkan data mahasiswa. Karena tugas petugas itu dalam event list, yaitu mendapatkan data mahasiswa. Data mahasiswa itu diproses oleh sistem yang bernama pengelolaan data peminjam. Ya, seperti ini. Alirannya seperti ini. Tugas memasukkan data mahasiswa seperti NIM nama ke sistem. Lalu sistem meneruskannya ke database, dan database mengembalikannya ke sistem untuk dilanjutkan atau diteruskan ke entitas petugas agar petugas dapat melihat data mahasiswa yang telah diinputkan oleh petugas sebelumnya. Selanjutnya petugas menginputkan data peminjam seperti event list sebelumnya yang telah saya buat. Setelah menginputkan data peminjam, sistem ini akan merequest ya data dari database mahasiswa, yaitu database mahasiswa ini, dan memberikannya ke sistem pengelolaan data peminjaman buku. Nah, dalam proses ini, setelah mendapatkan data dari database mahasiswa, sistem akan meneruskannya ke petugas, dan petugas akan mendapatkan ya data mahasiswa yang meminjam buku. Setelah itu, saya akan menjelaskan entitas mahasiswa atau user mahasiswa dalam sistem ini. Ya, mahasiswa dalam sistem yang saya rancang ini tidak dapat melakukan banyak hal ya. Dia hanya mendapatkan data pinjam dan data tenggat waktu yang telah diinputkan oleh petugas sebelumnya. Ini data pinjam. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan penanggung jawab perpustakaan di mana sistem akan mengirimkan secara langsung ini data mahasiswa yang telah dimasukkan oleh petugas, data pinjam, data tenggat waktu, data karyawan. Tugas dari perpustakaan ini yaitu mengedit, menghapus atau menambahkan ya data karyawan,
mana data karyawan ditambahkan, itu diproses oleh sistem dan dimasukkan ke database data karyawan di tabel data karyawan, dan data yang telah dimasukkan sebelumnya akan diteruskan ke sistem dan diteruskan lagi ke petugas ya, agar petugas dapat melihat datanya sendiri. Seperti itu data flow diagram level 0 atau aliran data dari sistem. Dan selanjutnya ada DFD level 1, yaitu data flow dari data buku. Di sini petugas menambahkan data buku ke sistem tambah dan hapus data buku, proses tambah dan hapus data buku, proses 1.1, dan selanjutnya data tersebut akan diteruskan ke database, dan database meneruskannya kembali ke sistem dan dikembalikan ke petugas. Begitupun dalam proses edit data buku, sama aja sepertinya ya, memang sama. Itu petugas masukkan data dan sistem proses ini akan meneruskannya ke database meneruskannya ke proses sistem dan diteruskan kembali ke petugas. Dan untuk cari data buku, petugas merequest data buku dengan menginputkan ID buku atau nama buku, yaitu diproses oleh sistem untuk merequest data buku ke database, dan setelah mendapatkan, database akan melemparnya ke sistem dan diteruskan ke petugas. Dan penanggung jawab di sini dapat mengawasi aliran data dan juga dapat melakukan hal yang dilakukan oleh petugas, yaitu edit, hapus, dan cari data buku. Selanjutnya ada DFD level 2, yaitu proses data mahasiswa yang dilakukan oleh petugas. Entitas petugas atau user petugas menambahkan atau menghapus data mahasiswa, dan setelah mengedit atau menghapus data tersebut atau menambahkan data mahasiswa, diteruskan ke sistem. Setelah itu proses ini akan diteruskan ke database untuk memasukkan data yang ditambah atau dihapus sebelumnya oleh petugas. Setelah itu database akan meneruskan data yang telah ditambah atau dihapus ke sistem dan diteruskan ke petugas. Setelah itu, jika petugas ingin mengedit data mahasiswa, petugas ini dapat mengedit data melalui proses dan diteruskan ke database, dan database ini akan diedit oleh petugas. Ya, dapat diedit oleh petugas. Dan hasil edit itu akan diteruskan ke proses sistem dan selanjutnya akan dilihat oleh petugas. Selanjutnya, data flow dari petugas untuk melakukan cari data mahasiswa, yaitu dengan cara dia merequest data ke database melalui proses sistem cari data mahasiswa dengan menginputkan nama atau name mahasiswa. Setelah itu, sistem akan meneruskan ke database, dan database akan mengirimkan data yang di-request oleh petugas dan diteruskan ke proses ke sistem, dan sistem akan melemparnya ke petugas. Dan seperti DFD level 1, tugas penanggung jawab yaitu mengawasi dan dapat melakukan
hal yang dilakukan oleh petugas dengan aliran data dua arah seperti ini. Selanjutnya DFD level 3, yaitu data petugas, data flow diagram data petugas yang dilakukan oleh penanggung jawab perpustakaan. Di mana dalam menambah dan hapus data petugas, penanggung jawab dapat menginputkannya data baru atau menghapus data yang telah ada. Setelah itu, setelah menghapus melalui aplikasi, dan sistem akan meneruskannya ke database, dan data dalam database akan bertambah atau berkurang jika sesuai dengan yang dilakukan oleh penanggung jawab perpustakaan. Setelah itu, hasil edit data itu akan diteruskan ke sistem dan dilempar kembali ke penanggung jawab perpustakaan. Setelah itu, edit data petugas. Jika penanggung jawab ingin mengedit data petugas, prosesnya sama seperti tambah dan hapus data petugas, yaitu ke sistem, ke database, dan setelah mengedit, database akan melemparnya ke sistem dan dikembalikan ke penanggung jawab perpustakaan untuk dilihat hasil editnya oleh penanggung jawab perpustakaan. Setelah itu, jika selanjutnya itu proses 3.3 itu mencari data petugas dalam ini DFD level 3. Di mana penanggung jawab perpustakaan jika ingin mencari data petugas, dia harus merequest ID dari petugas dan diteruskan ke ini proses cari data petugas, dan setelah itu sistem proses ini akan meneruskannya ke data petugas. Dan requestan dari penanggung jawab perpustakaan yaitu ID jika telah didapatkan dalam database akan secara otomatis melemparkannya ke sistem cari data petugas, dan sistem akan melanjutkannya ke entitas penanggung jawab perpustakaan. Setelah datanya itu, semua data ini ditambahkan, diedit, atau cari, petugas dapat juga memberikan data yang telah diedit ke petugas, yaitu hasil data untuk dilihat oleh petugas. Selanjutnya DFD level 4, yaitu data pinjam yang dilakukan oleh petugas. Dalam data flow diagram atau aliran data level 4, jika petugas ingin menambah atau menghapus data peminjaman, dia dapat menginputkan data berupa date atau tanggal ke sistem untuk diproses. Setelah itu sistem akan meneruskannya ke database, dan database akan meneruskan hasil editan atau hasil menambah gitu atau hapus ke sistem dan dilanjutkan ke aliran data ke entitas petugas untuk dilihat hasil datanya. Setelah itu, jika petugas ingin mengedit data peminjaman, petugas dapat mengedit data, setelah itu diproses, dan data yang diedit data yang diedit akan diedit otomatis melalui petugas dalam database, dan setelah diedit, hasil edit itu akan diteruskan ke sistem dan sistem akan meneruskannya ke petugas untuk lihat hasil edit dari data peminjaman. Setelah itu, jika petugas ingin mencari data peminjaman, petugas dapat mencari request data dengan memasukkan ID peminjam. Setelah itu akan diproses dan dilanjutkan ke database data peminjaman. Setelah itu, data peminjaman ini setelah mendapatkan yang di-request oleh petugas, yaitu berupa ID peminjam, misalnya
jika didapatkan akan diteruskan ke sistem dan diteruskan ke petugas, yaitu yang mencakup NIM mahasiswa yang minjam, kode buku, dan nama buku yang dipinjam, serta tanggal pengembalian dan peminjaman buku tersebut. Selanjutnya, jika sudah melakukan proses itu, petugas akan memberikan hasil data peminjaman ke mahasiswa. Itu berupa data pinjam dan data pengembalian dari buku. Seperti sebelumnya, penanggung jawab perpustakaan dapat mengawasi dari aliran data atau sistem ini, dan juga dapat mengedit dan apapun yang dilakukan oleh petugas. Ya, sekian untuk data flow diagram. Selanjutnya saya akan lanjutkan ke ERD atau Entity Relationship Diagram, di mana ERD ini merupakan hubungan atau relasi objek-objek yang ada dalam sistem seperti ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan menjelaskan shape atau bentuk-bentuk yang terdapat dalam ERD ini, yaitu oval. Yang pertama, oval merupakan atribut atau data unik seperti nama, ID, kontak, seperti ini, dan persegi panjang merupakan entitas, dan yang ini belah ketupat. Ya, belah ketupat ini melambangkan relation atau tindakan yang dapat dilakukan oleh entitas. Entitas ini database ya, seperti itu. Dalam ERD ini, petugas itu memiliki atribut nama, ID petugas, dan kontak, di mana ID ini berperan sebagai primary key, dan entitas penanggung jawab memiliki nama, ID, dan kontak. ID-nya merupakan primary key, dan mahasiswa nama, name, kontak, dan primary key-nya merupakan name. Petugas di sini dapat relasi atau tindakan yang dapat dilakukan petugas, yaitu mengedit, hapus, dan tambahkan data yang ada dalam database, yaitu nama buku, ID buku, tanggal yaitu mencakup tanggal pengembalian atau peminjaman, dan nama mahasiswa dan name mahasiswa. Di mana dalam data peminjaman ini, NIM mahasiswa peminjam berperan sebagai primary key. Begitu pula dengan penanggung jawab. Penanggung jawab dapat melakukan tindakan atau relasi ke database, itu mengedit, hapus, dan tambahkan, seperti yang dilakukan oleh petugas. Dan mahasiswa hanya dapat melihat data yang ada dalam database yang telah diberikan oleh petugas sebelumnya. Ya, disinilah penjelasan singkatnya. Mahasiswa hanya dapat melihat, tidak bisa mengedit data, sedangkan petugas dan penanggung jawab dapat mengedit, hapus, dan tambahkan data. Dan add itu sebagai lambang primary key. Ya, ERD. Selanjutnya struktur data. Ini data buku, ID buku sebagai primary key, bertipe varchar atau karakter. Nah, dalam database itu dapat memiliki 20 lebih karakter A sampai Z, atau angka juga bisa. Dan nama buku varchar memiliki jumlah karakter 50. Selanjutnya ada name varchar, dalam data mahasiswa ya, ada name, nama, dan kota. Name mahasiswa ini berperan sebagai
primary key dalam data mahasiswa, bertipe varchar, dan memiliki batasan karakter itu sebanyak 20. Nama mahasiswa varchar, batasan karakter 50, dan kontak varchar memiliki batasan karakter 50 juga. Selanjutnya data petugas, ada ID petugas bertipe varchar. Ya, gini batasan karakternya 20, itu berperan sebagai primary key. Selanjutnya ada data nama petugas bertipe varchar dan jumlah gini karakter yang dapat dimasukkan ke database yaitu 50. Dan selanjutnya ada kontak bertipe varchar dan jumlah karakter 50 juga. Di sini ada data peminjaman. Kode buku ini melambangkan primary key, tanggal pinjam, date time, karena yang diteruskan itu tanggal ya, tanggal pinjam dan tanggal kembali. Memiliki batasan karakter 15. Yang NIM peminjam bertipe number, di mana kita hanya dapat menginputkan angka ke dalam database jika masukkan ke dalam field NIM peminjam yang bertipe number. Selanjutnya ada data mahasiswa peminjam, di mana NIM mahasiswa ini berperan sebagai primary key, bertipe varchar, dan batasan karakter 20. Selanjutnya nama mahasiswa, tipenya sama, batasan karakternya 50, dan kontak, tipenya sama, dan batasannya 50. Kontak ini ya nomor mahasiswa. Selanjutnya ada data tanggal pengembalian. Dalam data tanggal pengembalian ini, NIM peminjam bertipe number akan berperan sebagai primary key dan mahasiswa bertipe varchar, tanggal peminjaman bertipe date, dan tanggal pengembalian bertipe date. Ya, inilah dari struktur data. Selanjutnya ada user interface seperti ini, yaitu pada login page ada jenis user ya, dimana kita jika login, halaman login ya memuat nih, kita dapat memilih jenis user yang akan kita gunakan. Dimana jenis user ini dapat menentukan apa saja yang dapat dilakukan dalam aplikasi ini. Jika kita memilih mahasiswa, kita hanya dapat melihat data, dan jika kita memilih petugas, kita dapat mengedit data melalui aplikasi berbasis Android atau handphone. Dan di sini juga saya menambahkan checkbox Remember Me, di mana kita tidak perlu memasukkan ulang jika kita keluar dari aplikasi ini, dan tombol login untuk masuk ke laman atau halaman aplikasi berikutnya. Setelah itu ada interface data buku, di mana interface ini hanya dapat dimasukin ya, atau hanya dapat hanya petugas dan penanggung jawab yang dapat masuk ke dalam page ini ya, itu yaitu memuat nama buku, kode buku, dan jumlah buku serta tanggal dari penambahan buku tersebut. Ini juga ada button batal, edit, dan tambah. Tambah ini berfungsi untuk melemparkan data ke database. Ya, seperti itu. Selanjutnya, cari buku. Cari data buku ini dapat dilihat oleh semua user, termasuk mahasiswa, di mana jika kita memasukkan nama buku dan kode buku, dan menekan tombol cari, akan ditampilkan nama buku dan stok buku jika masih tersedia. Setelah itu, hapus data buku.
yaitu yang hanya dapat diakses oleh petugas dan penanggung jawab, yaitu memuat list buku yang ada dalam perpustakaan seperti ini, dan memuat tombol hapus atau button hapus. Jika menekan tombol ini, data buku akan terhapus otomatis, dan dalam database, data buku juga akan terhapus. Selanjutnya ada tambah data mahasiswa yang dapat diakses oleh petugas dan penanggung jawab, yaitu memuat gini ya, nama mahasiswa. Ini fieldnya kita dapat memasukkan jika kita seorang penanggung jawab atau petugas perpustakaan. Kita dapat menambahkan nama mahasiswa dan NIM mahasiswa. Setelah menekan button tambah, data akan dimasukkan ke database. Ya. Selanjutnya user interface tambah data peminjaman yang dapat diakses oleh petugas dan penanggung jawab perpustakaan, di mana interface ini memuat nama peminjam. Kita dapat memasukkan nama peminjam, NIM, dan buku yang dipinjam. Setelah itu, kita juga dapat menambahkan durasi peminjaman, ya. Itu tanggal peminjaman dan pengembalian dalam field ini. Setelah menekan button tambah, data akan dimasukkan ke dalam tabel data peminjaman dalam database. Setelah itu interface untuk mahasiswa. Seperti ini. Dalam halaman ini memuat nama mahasiswa, NIM, dan buku yang dipinjam, buku yang sedang dipinjam. Serta di sini juga ada tanggal pengembalian dan tanggal peminjaman. Ini khusus untuk mahasiswa atau peminjam buku. Ya, sudah sampai interface yang terakhir. Sekian penjelasan tugas UAS Software Engineering saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaklumi, dan terima kasih.